Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emikan Wijanto dengan NIM 2101184 dari kelas S14D. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi dengan judul obat-obat terkait sistem kardiovaskular 2. Baiklah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ayu Mayangsari, selanjutnya ada Emikan Wijanto, Sani Fajratul Hasanah, Silvina Harumawarni, Siti Aisyah, Siti Hodijah, Fatia Afila, dan Wildal Silviana. Adapun pokok bahasan yang kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada obat diuretik, yang kedua ada obat hipolidemik, yang ketiga ada obat sistem koagulasi darah, yang keempat ada obat untuk shock dan hipotensi, yang kelima ada obat gangguan sistem sirkulasi darah. Obat kardiovaskular. Obat kardiovaskular merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular, baik secara langsung maupun tidak langsung. Obat diuretika. Obat diuretika merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan cairan berlebihan di dalam tubuh dengan memicu proses pembentukan urin. Obat ini dapat bekerja dengan meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida sehingga mampu menyeimbangkan cairan ekstrasel dan menurunkan volume darah dalam tubuh. Selain itu, obat ini memiliki fungsi utama dalam memobilisasi cairan udem yang berarti dapat mengubah keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga kapasitas cairan dan ekstrasel dapat kembali normal. Penggolongan obat diuretik terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada diuretik kuat, diuretik derivat tiazid, diuretik hemat kalium, diuretik osmotik, dan penghambat karboni anhidrase. Penggolongan obat diuretik yang pertama yaitu ada diuretik kuat. Obat ini termasuk ada asam etakinamat, furosemid, dan digunakan untuk pengobatan hipertensi dan edema. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja pada ansa Henle bagian ascendant pada bagian dengan epitel tebal dengan cara menghambat kontraspor Na+, K+, Cl- dan membran lumen pada pars ascendant ansa Henle. Untuk indikasinya yaitu furosemid lebih banyak digunakan daripada asam etakrinat. Karena gangguan saluran cerna yang lebih ringan, diuretik kuat merupakan obat efektif untuk pengobatan udem akibat gangguan jantung. Efek sampingnya yaitu reaksi toksik berupa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang sering terjadi. Efek samping lain tidak berhubungan dengan kerja utama yang jarang terjadi. Gangguan saluran cerna lebih sering terjadi dengan asam etakrinat daripada furosemid. Sediaan yang beredar yaitu ada asam etakrinat tablet 25 dan 50 mg yang digunakan dengan dosis 50 sampai 200 mg per hari. Kemudian ada bumetanid tablet 0,5 mg dan 1 mg yang digunakan untuk dosis dewasa 0,5 sampai 2 mg sehari. Kemudian yang kedua yaitu ada diuretik derivat tiazid. Obat ini menurunkan reabsorpsi natrium dan klorida yang meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan tubulus distal dan menurunkan reabsorpsi Na+, dan menghambat kontraspor Na+. Indikasinya yaitu tiazid merupakan diuretik terpilih untuk pengobatan udem akibat payah jantung ringan sampai sedang, kemudian pengobatan hipertensi dan pengobatan diabetes insipidus. Untuk efek sampingnya yaitu adanya reaksi alergi berupa kelainan kulit, purpura, dan dermatitis. Kemudian pada penggunaan lama dapat timbul hiperglikemia. Sediaan yang beredar yaitu ada klorotiazid, sediaan tablet 250 mg dan 500 mg dengan dosis 500 sampai 2000 mg per hari.
Kemudian ada politiazid tablet 1, 2, dan 4 mg, dosis 1-4 mg per hari. Kemudian ada benzitiazid tablet 50 mg dengan dosis 50-200 mg per hari. Yang ketiga yaitu ada diuretik hemat kalium. Diuretik ini mempertahankan kalium menyebabkan diuresis tanpa kehilangan kalium dalam urin. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain ada aldosteron, trimethoprim, dan amyloidrid. Antagonis aldosteron ini merupakan antagonis spironolakton yang bersaing dengan reseptor tubularnya yang terletak di nefron sehingga mengakibatkan retensi kalium. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat kompetitif terhadap aldosteron, bekerja di tubulus renalis rectus untuk menghambat reabsorpsi Na+, sekresi K+, dan sekresi H+. Untuk indikasinya digunakan secara luas untuk pengobatan hipertensi dan udem yang refraktor dan dipakai bersama diuretik lain dengan maksud mengurangi ekskresi kalium. Efek samping dari spironolakton yaitu hiperkalemia. Jika sering diberikan bersama-sama dengan asupan kalium yang berlebihan, efek samping yang ditimbulkan yaitu ginekomastia dan gejala saluran cerna. Di mana sediaannya itu ada spironolakton tablet 25, 50, dan 100 mg. Di mana dosis dewasa berkisar antara 25 sampai 200 mg. Terdapat pula sediaan kombinasi antara spironolakton 25 mg dan hidroklotrazid 25 mg dan spironolakton 20 mg. Di mana selanjutnya ada triametren dan amyloid, di mana merupakan antagonis aldosteron adalah spironolakton dan bersaing dengan reseptor tubularnya yang terletak di nefron sehingga mengakibatkan retensi kalium dan peningkatan ekskresi air serta natrium. Di mana mekanisme kerjanya itu kedua obat ini terutama memperbesar ekskresi natrium dan klorida, sedangkan ekskresi kaliumnya berkurang dan ekskresi bikarbonatnya tidak mengalami perubahan. Indikasi yang terjadi yaitu pengobatan beberapa pasien udem. Sediaannya yaitu ada triameteren kapsul 100 mg, amyloid tablet 5 mg, serta kombinasi tetap antara amyloid dan hidroklortiazid. Selanjutnya ada diuretik osmotik, di mana senyawa ini dapat meningkatkan ekskresi urin dengan mekanisme kerjanya berdasarkan perbedaan tekanan osmosis. Contoh dari diuretik osmotik ini adalah manitol, urea, gliserin, dan ozosorbit. Di mana diuretik osmotik ini mempunyai tempat kerja yaitu tubuli proksimal, di mana bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air melalui daya osmotiknya. Yang kedua ada ansahenle yang bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air. Oleh karena itu, hipertensitas daerah medulanya menurun. Yang ketiga ada ductus colligentes, di mana bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air akibatnya adanya papillarity washout. Kecepatannya aliran filtrat ini tinggi dan adanya faktor lain, di mana indikasinya itu manitol ini mengurangi tekanan dalam otak, tekanan dalam bola mata, dan pembekakan otak. Efek samping yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan hipersensitivitas. Kontraindikasinya penyakit ginjal dengan anuria, kongesti atau udem, serta dehidrasi hebat dan pendarahan. Sediaannya itu ada infus manitol 20% sebanyak 500 ml. Dan yang kelima yaitu penghambat karbonik anhidrase, di mana contohnya yaitu acetazolamid, di mana mekanisme kerjanya yaitu obat ini bekerja pada tubulus proksimal dengan mencegah reabsorpsi bikarbonat, natrium, kalium, dan air. Semua ini zat ini meningkatkan produksi urin. Indikasinya yaitu penggunaan utama adalah menurunkan tekanan intraokular dan penyakit glaukoma. Efek samping yang ditimbulkan yaitu penglihatan kabur, mulut kering, mengantuk, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, diare. Kontraindikasinya itu ada sirosis hepatis karena menyebabkan disorientasi mental pada penderita sirosis hepatis. Terjadinya reaksi alergi yang jarang terjadi berupa demam, reaksi kulit, depresi sumsum tulang, dan lesi renal mirip reaksi sulfonamid. Sediaannya yaitu ada acetazolamid tersedia dalam bentuk tablet 125 mg dan 250 mg.
Selanjutnya ada obat hipolipidemik, di mana obat ini bekerja menurunkan kadar lipid. Nah, berdasarkan mekanismenya terdapat menjadi 5 golongan. Golongan pertama yaitu ada golongan sulfonilurea, yang kedua ada golongan biguanid, yang ketiga ada golongan analog meglitinid, yang keempat ada golongan thiazolidinedion, dan yang kelima ada golongan penghambat alpha-glukosida. Selanjutnya ada penggolongan obat hipolipidemik. Yang pertama adalah golongan sulfenilurea, di mana bekerja dengan cara merangsang sekresi insulin di pankreas. Yang kedua ada terdapat beberapa jenis sulfonilurea yang tidak terlalu berbeda dalam efektivitasnya. Nah, golongan ini termasuk golongan clopromazid, glikazid, glibenclamid, dan tulbutamid, di mana efek samping yang terjadi yaitu umumnya ringan dan frekuensinya rendah. Di antaranya ada gejala saluran cerna dan sakit kepala. Yang kedua ada golongan biguanid, di mana bekerja dengan cara menghambat gluconeogenesis dan meningkatkan pengguna glukosa di jaringan. Efek samping yang terjadi yaitu 20% dari pemakaian obat adalah gangguan saluran cerna. Yang ketiga ada golongan analog meglitinid, di mana bekerja dengan cara mengikat reseptor sulfonilurea dan menutup ATP sensitif potasium channel. Yang termasuk golongan ini adalah repaglinid. Dan yang keempat yaitu golongan thiazolidinedion, di mana bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin. Nah, golongan ini merupakan golongan baru dari ADO. Termasuk ke dalam golongan ini adalah pioglitazon dan resiglitazon. Dan yang terakhir ada golongan penghambat alpha-glukosidase. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akarbosa dan maglitol, yang bekerja dengan cara menghambat alpha-glukosidase yang mengubah dipolisakarida menjadi monosakarida. Kemudian dapat dilihat pada PPT itu ada golongan, kemudian ada contoh senyawa dan mekanisme kerjanya. Yang mana golongan sulfonilurea dengan contoh senyawanya itu ada gliburida, glipisida, glikazida, glimepirida, glikuidon. Yang mana mekanisme dari golongan obat ini itu merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas sehingga hanya efektif pada penderitaan diabetes yang sel-sel beta pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada golongan meglitidin, yang mana contoh senyawanya itu ada repaglinid, yang mana mekanisme dari golongan obat ini dia merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Kemudian ada golongan turunan fenilalanin, yang mana contoh senyawanya itu ada nateglinid, yang mana mekanisme kerja dari golongan obat ini dia dapat meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh pankreas. Kemudian ada golongan biguanida, yang mana contoh senyawanya itu ada metformin, yang mana mekanisme dari golongan obat ini itu dia dapat bekerja langsung pada hati atau hepar, kemudian menurunkan produksi glukosa hati, tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Kemudian ada golongan thiazolidinedion, yang mana contoh senyawa dari obat ini ada 3, yaitu rosiglitazon, troglitazon, kemudian ada pioglitazon. Mekanisme dari golongan obat thiazolidinedion ini yaitu meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin berikatan dengan PPAR gamma, yaitu peroxisome proliferator activate reseptor gamma di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Kemudian ada golongan inhibitor alpha glukosidase, yang mana contoh senyawanya itu ada akarbosa miglitol, yang mana mekanisme dari golongan obat inhibitor alpha glukosidase ini dia menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah. Kemudian ada obat sistem koagulasi darah, yang mana dia itu terbagi menjadi 3, ada antikoagulan, antiplatelet, dan ada fibrinolitik.
antikoagulan. Yang mana antikoagulan ini dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada antagonis vitamin K, yang mana mekanisme dari antagonis vitamin K ini dia menghambat aktivasi faktor pengumpalan yang bergantung pada vitamin K. Tingkat penekanan faktor pengumpalan bergantung pada dosis. Contoh obatnya itu ada warfarin. Kemudian ada inhibitor trombin langsung atau DTI. Itu dia mekanisme kerjanya mengikat trombin yang merupakan efektor pusat koagulasi sehingga menginaktifkan trombin. Yang mana contoh obat dari antikoagulan ini adalah dabigatran etaksilat. Kemudian ada inhibitor faktor XA langsung, yang mana mekanisme dari inhibitor faktor XA langsung ini dia mengikat faktor pengumpalan XA secara spesifik untuk menghambat aktivitasnya. Contoh obatnya itu ada apixaban dan rivaroxaban. Antagonis vitamin K, yang mana tadi contoh obatnya itu ada warfarin, yang mana indikasi dari obat ini dia sebagai profilaksis dan pengobatan trombosis vena dalam dan emboli paru, profilaksis embolisase pada atrial fibrilase. Kemudian ada kontraindikasi trombosis cerebral, oklusi arteri perifer, ulkus peptik, dan hipertensi serta kehamilan. Kemudian efek samping dari obat warfarin ini yaitu pendarahan, mual dan muntah, sakit kuning, disfungsi liver, pankreatitis, pireksia, alopecia, kemudian ruam. Untuk penggunaan dosis pada obat warfarin ini, untuk dosis awalnya itu diberikan 5 mg per hari, kemudian untuk dosis pemeliharaannya itu diberikan 3-9 mg per hari di waktu yang sama. Kemudian ada inhibitor trombin langsung, yang mana contoh obatnya tadi itu ada dabigatran etaksilat, yang mana indikasi dan dosis dari obat dabigatran etaksilat ini yaitu pada pencegahan kejadian trombemboli vena setelah operasi dan penggantian tulang lutut atau tulang panggul, yaitu diberikan 1 kapsul atau setara dengan 110 mg dalam waktu 1-4 jam setelah pembedahan. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kapsul per harinya, dan untuk durasi pengobatannya itu pada operasi lutut itu selama 10 hari, kemudian untuk operasi tulang panggul itu selama 28-35 hari. Setelah itu untuk pencegahan stroke dan emboli sistemik pada non-valvular atrial fibrillation atau NVAV yaitu sebanyak 2 kali 150 mg per hari. Kemudian kontraindikasi dari obat ini yaitu pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap obat ini. Kemudian efek sampingnya dari obat tersebut yaitu pendarahan, mual, dispepsia, diare, sakit perut serta anemia. Kemudian yang terakhir itu ada inhibitor faktor XA langsung, yang mana tadi contoh obatnya salah satunya itu ada apixaban, yang mana indikasi dan dosis dari obat apixaban ini yaitu pencegahan kejadian trombemboli vena pada operasi penggantian pinggul dan lutut elektif. Diberikan sebanyak 2,5 mg selama 2 kali per hari. Untuk dosis awalnya itu diberikan 12-24 jam sesudah pembedahan. Kemudian untuk pencegahan stroke pada pasien dengan NVAV itu diberikan sebanyak 5 mg 2 kali per hari. Kemudian untuk gangguan ginjal berat itu diberikan CRCL-nya itu sebanyak 15-29 mili per menit atau 2,5 mg per 2 kali per hari. Kemudian kontraindikasi dari obat apixaban ini yaitu pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini atau komponennya, serta pada pasien dengan pendarahan patologis aktif. Kemudian untuk efek samping dari apixaban ini itu pendarahan, mual, lebam serta anemia. Nah, selanjutnya itu ada penggolongan dari inhibitor faktor XA langsung, di mana contohnya itu tadi rivaroxaban. Indikasi dari obat ini dan dosisnya itu bisa sebagai pencegahan FTE atau tromboemboli vena pada orang dewasa yang menjalani operasi penggantian pinggul atau lutut elektif. Dosisnya dapat diberikan dengan 10 mg, diberikan 1 kali sehari.
Terus bisa berindikasi sebagai pengobatan DVT dan emboli paru yang dosisnya itu bisa di pemberian awal 2 kali 15 mg sehari selama 3 minggu pertama, penurunan risiko stroke dan emboli sistemik pada pasien dengan fibrilasi bisa diberikan dengan 1 kali 20 mg sehari. Kontraindikasi dari rivaroxaban ini dia pendarahan aktif maupun risiko kejadian peredaran seperti ulkus, gastrointestinal, dan riwayat hipersensitivitas. Sedangkan efek samping dari obat ini itu pendarahan, mual dan muntah, diare, sembelit, dispepsia, sakit perut, pusing, sakit kepala. Selanjutnya itu ada antiplatelet, terbagi menjadi 3 golongan. Ada inhibitor COX-1, antagonis reseptor P2Y12, dan inhibitor fosfodiesterase. Di mana untuk pertama itu penggolongan inhibitor COX-1, mekanisme kerjanya itu antiplatelet poten yang menghambat siklooksigenase keping darah atau COX, enzim kunci dalam pembentukan TXA2 yang bertanggung jawab dalam aktivasi dan agregasi keping darah. Nah, contoh obat dari golongan inhibitor COX-1 ini adalah aspirin. Nah, yang kedua untuk golongan antagonis reseptor P2Y12 itu terbagi menjadi 2 lagi, ada tionopiridin dan analog adenosin trifosfat. Untuk tionopiridin itu bertindak dengan menghambat jalur bergantung pada ADP untuk aktivasi keping darah. Contoh dari obat ini yaitu ada ticlopidin, clopidogrel, dan prasugrel. Sedangkan untuk analog adenosin trifosfat itu mekanismenya bekerja secara reversibel, berinteraksi dengan reseptor P2Y12 dan menghambatnya sehingga mencepat agresi keping darah yang diinduksi oleh ADP. Contoh dari obat ini yaitu ada ticagrelor. Nah, untuk penggolongan terakhir itu ada inhibitor fosfodiesterase. Mekanisme kerjanya itu menghambat asupan adenosin dan aktivasi fosfodiesterase guanosin monofosfat siklik atau CGMP sehingga menurunkan pengumpulan keping darah. Contoh dari obat ini ada silostazol. Nah, tadi penggolongan inhibitor COX-1 itu contohnya ada aspirin, di mana aspirin ini berindikasi sebagai profilaksi penyakit cerebrovaskular atau infark miokard. Sedangkan kontraindikasinya itu hipersensitivitas, tukak peptik yang aktif, hemofilia dan gangguan pendarahan lain, gangguan hati dan ginjal berat, hamil dan menyusui. Efek samping dari aspirin ini bronkospasme, mual, muntah, nyeri, ulserasi, dan pendarahan saluran cerna, pendarahan lainnya, trombositopenia, tinnitus, reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini. Terus dosisnya itu untuk sindrom koroner akut itu dosisnya 150 sampai 300 mg dan untuk dosis pemeliharaan itu 75 sampai 100 mg setiap harinya untuk jangka panjang. Nah, untuk golongan antagonis reseptor P2Y12 untuk yang tienopiridinnya itu salah satu contoh yang diambil itu ada prasugrel, di mana indikasi obat ini diberikan bersamaan dengan aspirin untuk sindrom koroner akut, yaitu ada STEMI, NSTEMI, uap yang akan menjalani tindakan PCI atau primar atau tertunda, dan pada angina pectoris stabil yang akan menjalani tindakan PCL elektif. Kontraindikasi dari obat ini itu pasien dengan pendarahan dan hipersensitivitas terhadap obat ini. Untuk efek sampingnya itu pendarahan, trombotik purpura, hipersensitivitas, gangguan fungsi hati, ikterus, agranulositosis, anemia aplastik, pusing, gangguan saluran cerna, ruam, dan lainnya. Sedangkan dosisnya itu diberikan bersamaan dengan aspirin. Untuk dosis menurut guideline
ESC untuk STEMI dan NSTE atau ACS itu diberikan dosis 60 mg, kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 10 mg per hari pada pasien dengan berat badan kurang dari 60 kg. Untuk berat badan yang kurang dari 60 kg itu dosis pemeliharaannya cukup 5 mg per hari. Nah, selanjutnya masih di antagonis reseptor P2Y12 tetapi yang analog adenosin trifosfat, di mana contohnya itu ada ticagrelor, di mana indikasi obat ini yaitu diberikan kombinasi bersamaan dengan aspirin untuk mencegah kejadian trombosis atau kematian akibat kardiovaskular, infark miokard, dan stroke pada pasien dengan sindrom koroner akut dan termasuk pasien dengan intervensi koroner perkutan atau PCL atau bedah bypass jantung. Nah, kontraindikasi dari obat ini itu hipersensitivitas, riwayat perdarahan intrakarnial, pendarahan aktif, kerusakan hati berat. Nah, efek samping dari ticagrelor ini gangguan darah, perdarahan, hiperurisemia, dyspnea, pusing, mual, muntah, diare, dan lain-lainnya. Sedangkan dosis pada obat ini diberikan dengan dosis 180 mg dilanjutkan dengan 2 kali 90 mg per hari. Diberikannya itu bersamaan atau kombinasi bersama aspirin. Selanjutnya itu inhibitor fosfodiesterase. Contoh obat yang diambil itu silostazol, di mana indikasi dari obat ini mengobati gejala-gejala iskemia seperti ulkus, rasa sakit dan dingin pada penyakit oklusi arteri kronik atau penyakit arteri perifer. Kontraindikasi dari silostazol ini perdarahan, gagal jantung kongestif, dan kehamilan. Sedangkan efek sampingnya itu ruam, palpitasi, takikardia, muka merah dan panas, sakit kepala, pusing, mual, muntah, diare. Dan dosis yang digunakan itu 2 kali 100 mg per hari, 30 menit sebelum atau 2 jam setelah makan. Selanjutnya yaitu fibrinolitik. Yang pertama yaitu ALDA aktivator plasminogen jaringan atau TPA, di mana mekanisme kerjanya yaitu TPA menghancurkan gumpalan dengan cara terkait ke fibrin di permukaan gumpalan darah, sehingga mengaktifasi plasminogen yang terikat ke fibrin. Plasmin dilepaskan dari plasminogen yang terkait fibrin, kemudian molekul fibrin dihancurkan oleh plasmin, maka gumpalan terlarut. Contoh obatnya yaitu alteplase, retaplase, tenexteplase. Yang kedua yaitu ada triptokinase atau SK, di mana mekanisme kerja triptokinase mengaktifasi plasminogen dengan cara tidak langsung, yaitu dengan bergabung terlebih dahulu dengan plasminogen untuk membentuk kompleks aktivator. Selanjutnya, kompleks aktivator tersebut mengkatalisis perubahan plasminogen bebas menjadi plasmin. Contoh obatnya yaitu vimakinase, triptase atau nama dagang. Yang ketiga yaitu urokinase atau UKA. Mekanisme kerjanya yaitu urokinase diisolasi dari urin manusia. Urokinase bekerja secara langsung dengan mengaktifasi plasminogen. Contoh obatnya yaitu ada abbokinase, urokinase, GCBT-TINF atau nama dagang. Ada aktivator plasminogen jaringan atau TPA. Alteplase, indikasinya yaitu pengobatan trombolitik pada infark miokard akut, emboli pulmonal masif akut dengan hemodinamik yang tidak stabil dan stroke iskemik akut. Kontraindikasinya dilihat pada tabel kontraindikasi trombolitik. Efek sampingnya yaitu pendarahan pada tempat infeksi, pendarahan intrakranial, hematoma,
emboli, pendarahan organ, mual, muntah, ekimosis, penurunan tekanan darah, peningkatan suhu tubuh, emboli lemak, thrombosi, aritmia, reperfusi, reaksi anafilaksasi. Dosisnya yaitu ada dosis STEMI atau dosis total tidak lebih dari 100 mg dan emboli paru maksimal 1,5 mg per kilogram berat badan pada pasien berat badan kurang dari 65 kg. Stroke iskemik akut yaitu maksimum 90 mg. Ada streptokinase atau SK, yaitu streptase. Indikasinya yaitu trombosis vena dalam, emboli paru, penyakit oklusi arteri parier, infrak miokard akut. Kontraindikasinya yaitu lihat tabel kontraindikasi trombolitik. Efek sampingnya yaitu pengembangan antibodi anti-streptokinase, pendarahan, mual, diare, nyeri, epigastrik, muntah, sakit kepala, nyeri punggung, nyeri mus kolesketal, menggigil, demam, astenia, malaise, peningkatan sementara enzim transminase dan bilirubin. Dosisnya yaitu trombosis vena dalam, emboli paru, infus intravena 250.000 unit selama 30 menit, kemudian 100.000 unit setiap jam selama sampai dengan 24 sampai 72 jam menurut kondisi pasien. Ada urokinase atau UK. Indikasinya yaitu untuk emboli paru dan tromboemboli pada arteri dan vena. Kontraindikasinya yaitu pendarahan, stroke, penyakit hati yang berat. Efek sampingnya yaitu microvallation, pendarahan dari pembuluh yang rusak, hematoma. Dosisnya yaitu dosis biasa dimulai dengan 5 gram oral atau IV, diikuti dengan 1,25 gram tiap jam sampai pendarahan teratasi. Dosis tidak lebih dari 30 gram selama 24 jam. Selanjutnya adalah penggolongan obat untuk syok dan hipotensi. Syok merupakan hipoperfusi sistemik yang disebabkan oleh penurunan baik curah jantung maupun volume darah yang beredar secara efektif. Kemudian akan muncul hipotensi diikuti dengan gangguan perfusi jaringan serta hipoksia sel. Selanjutnya penggolongan obat syok itu terbagi menjadi 4, yaitu ada dopamin hidrokloida, kemudian ada dobutamin, setelah itu ada isoprenalin, orsiprenalin, dan juga yang terakhir ada epinefrin. Obat dopamin, untuk mekanismenya itu bekerja sebagai agonis reseptor beta 1 dengan meningkatkan kontraktibilitas miokardium dan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Efek klinis yang diharapkan setelah pemberian dopamin adalah peningkatan cardiac output dan tekanan darah, di mana ini memiliki efek renal. Pemberian dopamin dalam dosis rendah ini memiliki efek proteksi terhadap renal. Untuk dosisnya itu diberikan secara drip 2-20 mikrogram per kilogram BB per menit. Untuk indikasinya itu shock kardiogenik, kondisi hipertensi berat atau kecenderungan shock setelah mendapatkan terapi cairan. Untuk kontraindikasi yaitu ada hipertiroidisme, kemudian ada fibrillalis, ventricle, glukoma, sudut sempit, adenoma prostat. Untuk efek sampingnya ini ada hipertensi, aritmia, pelebaran QRS, azotemia, dan ada iskemia miokard. Kemudian untuk interaksi obat itu ada potensiasi efek dengan penghambatan MAO, fenotiazid, butirofenon, antagonistik dengan penghambat reseptor B adrenergik. Kemudian ada obat dobutamin. Untuk mekanismenya, ini bekerja sebagai agonis reseptor beta 2 adrenergik, di mana ini meningkatkan kontraktibilitas miokard dan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Dobutamin ini sering digunakan bersama dopamin dengan mempertahankan dosis dopamin tetap rendah dan meningkatkan dosis dobutamin secara bertahap untuk menstabilkan hemodinamik pada shock kardiogenik. Untuk dosisnya 2-20 mikrogram per kilogram BB per menit. Untuk indikasinya itu shock kardiogenik, kondisi hipotensi berat atau kecenderungan shock setelah mendapatkan terapi cairan. Untuk kontraindikasi
itu ada riwayat hipersensitivitas terhadap dobutamin. Untuk efek samping, takikardia, palpitasi, hipertensi, aritmia ventrikel ektopik, mual, sakit kepala. Untuk interaksi obat, beta blocker dan nitroprusidase. Obat norepinefrin. Mekanismenya, norepinefrin ini disintesis dari dopamin dan dilepaskan oleh medula adrenal ke sirkulasi. Agonis reseptor alfa 1. Aktivasi reseptor alfa adrenergik ini menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Frekuensi denyut jantung akan turun sebagai refleks kompensasi peningkatan tekanan darah. Untuk dosisnya 0,5 sampai 30 mikrogram per kilogram BB per menit. Untuk indikasinya itu ada hipotensi dan shock sebagai obat tambahan pada henti jantung. Untuk kontraindikasi, hipertensi, kehamilan, laktasi, hipotensi akibat defisit volume sirkulasi. Untuk efek sampingnya itu ada iskemia cerebral dan kardia, aritmia, sakit kepala, nekrosit bila terjadi ekstravasi infus. Kemudian untuk interaksi obat itu ada potensiasi efek dengan penghambatan MAO, trisiklik antidepresan. Kemudian penggolongan hipotensi, yaitu simpatomatic vasoconstrictor. Untuk mekanismenya, simpatomimetic vasoconstrictor ini meningkatkan tekanan darah sementara dengan bekerja pada reseptor alfa adrenergik untuk menimbulkan kontriksi pembuluh darah perifer. Kadang-kadang, obat golongan ini digunakan sebagai metode darurat untuk peningkatan tekanan darah ketika terapi lain gagal. Norepinefrin ini dikombinasikan dengan agonis alfa dan beta, tetapi menyebabkan vasokonstriksi primer kemudian SVR. Untuk vasokonstriktor yang digunakan untuk mengobati hipotensi akut dan henti jantung antara lain itu ada Arespin, Lofeped, NIP, Norpion, Pinif, dan Vascon. Simpatomimetic vasoconstrictor itu ada norepinefrin bitatrat, ini sediaannya dalam bentuk intravena. Kemudian ada Lofeped, ini dalam bentuk intravena juga. Kemudian ada Norpion, itu sediaannya secara intravena. Kemudian ada Pinif, itu secara parenteral. Dan juga ada Vascon, itu secara parenteral. Gangguan sirkulasi darah. Yang pertama yaitu obat glikosida jantung, yang kedua yaitu obat anti-aritmia, yang ketiga yaitu obat dilator koroner, yang keempat yaitu obat antihipertensi. Di mana yang pertama yaitu obat glikosida jantung. Glikosida jantung juga disebut kelompok obat digitalis. Jenis obat ini mampu meningkatkan kerja otot jantung, namun ekskresi obat ini berjalan lambat sehingga cenderung menimbulkan kumulasi. Efek obat ini mengurangi sesak napas, eodem produk kemih meningkat, tekanan darah, nadi, dan EKG terjaga dalam batas normal. Mekanisme kerjanya, glikosida jantung bekerja menghambat enzim natrium kalium ATPase pada reseptor di membran sel. Indikasinya yaitu digoxin memiliki peran terbatas dalam mengatasi gagal jantung kronik pada anak. Efek sampingnya yaitu aritmia atau gangguan irama jantung, yang kedua yaitu gangguan konduksi jantung, yang ketiga gangguan penglihatan atau penglihatan kabur atau kuning, yang keempat yaitu diare, mual, muntah, yang kelima yaitu gangguan otak, pusing, gangguan sistem saraf pusat, yang keenam yaitu ruam, urtikaria atau gatal biduran. Sediaannya yaitu ada digitalis tablet, digitosin tablet 1 IV untuk payah jantung pada usia lanjut, lanatosid tablet IV, stromfantin IV untuk kondisi darurat, dopamin HCl injeksi, lanonsin tablet, doputamin injeksi. Penggolongan yang kedua yaitu obat anti aritmia.
yang mana obat anti aritmia ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi irama jantung yang tidak normal. Mekanisme kerjanya yaitu memperlambat detak jantung dan kontraktilitas miokard, dan juga memperlambat konduksi impuls melalui sistem konduksi miokard. Indikasinya, obat ini digunakan untuk menangani aritmia, yaitu gangguan irama jantung yang bisa berupa detak jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau yang tidak teratur. Nah, efek sampingnya itu ada rasa lelah yang tidak biasa, napas pendek, mual, diare atau konstipasi, kehilangan nafsu makan, dan lebih sensitif terhadap sinar matahari. Untuk sediaannya itu ada quinidin sulfat 200 mg sampai 400 mg, prokainamid 500 sampai 1000 mg. Kemudian yang ketiga ada obat dilator koroner, yang mana fungsi obat ini pada umumnya melebarkan arteri koroner dan menjaga agar tidak terjadi penyumbatan. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim ACE atau angiotensin converting enzyme dan mengurangi enzim angiotensin di dalam darah. Indikasinya, obat ini digunakan untuk menangani masalah kesehatan yang terkait dengan jantung seperti gagal jantung kongesif, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan preeklamsia. Efek sampingnya yaitu jantung berdebar, mual, muntah, detak jantung cepat, sakit kepala, nyeri sendi, dan nyeri dada. Contoh sediaan obat dilator koroner itu golongan nitrat, contohnya gliseril trinitrat, tablet sublingual. Terus ada nitrobat, tablet 0,3 mg dan 0,6 mg. Sedokart tablet, kemudian ada peritrat 10 mg dan 20 mg. Untuk antagonis kalsium, contohnya ada verapamil tablet. Kemudian ada diltiazem tablet. Untuk beta blocker ada propanolol, bisoprolol, atenolol, dan pindolol. Nah, efek sampingnya yaitu batuk, pusing atau pening, sakit kepala, diare, konstipasi, lelah, ruam pada kulit, mual atau muntah, disfungsi ereksi, penurunan atau kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Untuk sediaannya ada catapres atau clonidin tablet, captopril tablet, amlodipine tablet, bisoprolol, propanolol, atenolol, dan spironolakton untuk hipertensi esensial. Baiklah, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.